Assalamualaikum, selamat datang. Judul kegiatan dari program kerja kami kali ini yaitu implementasi buku kas sebagai dasar pencatatan pemasukan dan pengeluaran bagi UKMK Desa Sembayat. Di sini kami akan membuat video tutorial pembukuan keuangan sederhana untuk usaha. Namun, sebelum kita melakukannya, ada dua hal yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Tujuan dari pembuatan pembukuan sederhana pada UMKM ini yaitu bertujuan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi pada satu periode. Sedangkan untuk sasaran pada program kerja kita kali ini yaitu pengusaha-pengusaha kecil yang ada di Desa Sembayat. Yang pertama yaitu memisahkan uang pribadi dengan uang usaha. Membuat dua rekening berbeda, yakni satu untuk uang pribadi dan satu lagi untuk uang usaha. Apabila usaha masih terbilang kecil, maka yang perlu disiapkan adalah dua dompet berbeda, yakni satu untuk uang pribadi dan satu lagi untuk uang usaha. Yang kedua yaitu memposisikan diri sebagai pegawai dalam pembukuan usaha. Pada pembukuan yang akan kami buat, kami memposisikan diri kami sebagai pegawai dan mendapatkan gaji. Hal ini dilakukan agar keuntungan yang didapat dari usaha tidak diambil semua dan bisa diputar kembali untuk mengembangkan usaha dengan menambah modal usaha. Pembukuan keuangan sederhana untuk usaha. Yang perlu disiapkan pada tahap awal ini yaitu penggaris, pulpen, penghapus pulpen, pensil, penghapus pensil, dan buku. Pada tutorial kali ini, kami akan menggunakan buku tulis. Tahapan yang kedua yaitu kita membuat tabel buku kas untuk pencatatan transaksi usaha. Buatlah 6 kolom untuk nomor, tanggal, keterangan transaksi, uang masuk, uang keluar, dan saldo kas. Tahap yang ketiga yaitu yang termasuk pemasukan dalam pembukuan. Yang pertama yaitu setoran modal atau bisa juga disebut dengan modal awal. Modal awal yaitu sejumlah uang yang dibutuhkan dan akan digunakan untuk memulai suatu usaha untuk pertama kalinya. Selanjutnya yaitu yang termasuk pemasukan dalam pembukuan. Hasil penjualan atau bisa juga disebut dengan pendapatan adalah uang atau pendapatan yang diterima dari penjualan. Selanjutnya yaitu penerimaan piutang. Penerimaan piutang yaitu uang yang diterima dari penjualan hari ini namun baru dibayar oleh pembeli esok harinya. Selanjutnya yaitu tambahan modal. Tambahan modal di sini yaitu uang yang kita pinjam atau hutang dari pihak lain untuk digunakan sebagai modal tambahan. Sedangkan untuk pembelian yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk memperoleh sesuatu yang dibutuhkan seperti peralatan dan perlengkapan. Pembayaran gaji dan biaya lain-lain yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar tenaga kerja dan kebutuhan yang menunjang keberlangsungan usaha. Sedangkan untuk biaya transportasi yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk membayar jasa transportasi yang telah digunakan untuk penunjang keberlangsungan usaha. Pembayaran utang di sini yaitu mengeluarkan sejumlah uang untuk mengembalikan uang yang telah kita pinjam ke bank ataupun orang lain. Ini adalah contoh pencatatan transaksi pada usaha. Apabila ada pengeluaran, maka saldo akan berkurang, yaitu 500.000 dikurangi 300.000, maka saldo akan berubah menjadi 200.000. Untuk melihat apakah mengalami keuntungan atau kerugian dapat dilakukan dengan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa dibuat per hari, per minggu, ataupun per bulan. Di sini kami membuat laporan laba rugi toko amplang. Laporan laba rugi adalah jumlah seluruh penerimaan dikurangi jumlah seluruh pengeluaran.
yakni jumlah penerimaan senilai 2.650.000 dikurangi jumlah pengeluaran sebesar 1.100.000. Hasilnya adalah 1.550.000, sehingga keuntungan bersih yang kita dapatkan sebesar 1.550.000. Mengapa hasil laporan laba rugi berbeda dengan saldo akhir pada buku kas? Karena pada dasarnya tujuan dari laporan laba rugi yaitu untuk melihat keuntungan atau kerugian bersih yang kita alami, sehingga yang dihitung hanyalah penerimaan dan pengeluaran. Sementara saldo akhir pada buku kas adalah hasil dari pencatatan semua transaksi yang terjadi pada suatu usaha yang kita jalani, termasuk modal awal dan tambahan modal. Pada tahap akhir dalam pembukuan keuangan sederhana untuk usaha ialah cara mengecek apakah perhitungan laporan laba rugi yang telah kita lakukan itu benar atau salah, yakni modal awal ditambah jumlah dari laba bersih ditambah modal tambahan, yaitu 1.550.000 ditambah 300.000, hasilnya adalah 1.850.000 ditambah dengan modal awal yaitu 500.000, sehingga menghasilkan 2.350.000. Jika hasil perhitungan tadi jumlahnya sama dengan jumlah saldo akhir pada buku kas, maka perhitungan laba rugi yang telah kita lakukan itu benar. Namun, jika jumlahnya berbeda dengan saldo akhir pada buku kas, maka ada yang salah pada perhitungan laba rugi yang kita lakukan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, entah itu pengetikan, ucapan, ataupun pada materi yang kami bahas pada video-video kami. Semoga video ini dan video-video kami yang lainnya bermanfaat untuk Desa Sembayat. Terima kasih. Wassalamualaikum.